Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya ketahui yang dibawa ke kantor ini adalah kita Pelontar Yusuf yang terpilih. Apakah tidak bisa sampai fatal? Bisa. jadi di Banyuwangi ini etimologi santet itu ada arti dan pakai bahasa daerah Banyuwangi asli. Saya dari mana tadi? Ada mantu aku juga. Tujuan penyelenggaraan acara Sarasehan ini adalah pertama sekali tujuan budaya. Artinya kami berkomitmen untuk mendukung budaya. Selama ini anggota FKPPAI kan itu paranormal dan penyembuh alternatif Indonesia. Tapi kami ingin membuktikan diri, menunjukkan diri bahwasanya kami juga pejuang budaya. Dan untuk itulah kemudian kita jauh-jauh datangkan Mbak Pur dari Banyuwangi, tokoh adat budaya Osing. Ini kan saya belum lama dilantik, jadi ini gebrakan pertama kami nih. Langsung mengadakan Sarasehan budaya. Artinya konsep kita itu menunjukkan itu tadi komitmen, menunjukkan kepada masyarakat FKPPAI adalah juga pejuang budaya. Yusuf ini lontar lama ini sudah ada sejak dahulu kala. Sedangkan sudah direvisi lagi kembali, diperbarui kembali supaya gamblang membacanya dan siapapun orang-orang yang ingin berbelajar dan membaca mocopatan bisa datang ke Banyuwangi. Seperti sendiri itu. Santet sendiri itu sebenarnya kan hal yang tidak tabu sebenarnya. Cuman pemahaman masyarakat awam bahwa santet Banyuwangi itu adalah hal yang membunuh. Sebenarnya bukan hal membunuh. Sebenarnya lebih ke pengasihan seperti puter giling, susuk, gendam. Itu sendiri sama halnya dengan santet seperti itu. Jadi kita tidak bisa membenarkan hanya punya orang Banyuwangi. Cuman di situ banyak hal-hal yang mempunyai seperti itu. Cuman kalau lontar using, Yusuf Using Banyuwangi ya memang orang Banyuwangi yang punya seperti itu. Makanya di suku Banyuwangi, suku Using itu kita kembali ke topik ada yang namanya kitab lontar Yusuf. Karena dari eksperimen orang terdahulu bisa memahami, bisa memberikan sebuah edukasi terhadap anak cucu terkait dengan adanya kitab lontar Yusuf, timbullah sebuah sifat welas asih dan di Pulau Jawa ini aman terutama seperti itu. Karena kalau dalam pegangan umat Islam, jangan mengaku umat Rasulullah jika tidak bisa memberikan sebuah keamanan dan kenyamanan dalam negara ini. Seperti itu istilahnya. Hanya yang saya ucapkan tadi ada parut disingkat dari kepanjangan paku urut, ada istilahnya nanti santet itu juga dari etimologi dari dua bahasa, nyisan-nyisan kelet, nyisan-nyisan bentet. Jadi santet itu adalah bentuk upaya dari masyarakat suku Osing terdahulu untuk menjadikan kearifan lokal ini menjadi satu bentuk solusi jika masyarakat suku Osing mendapatkan satu permasalahan. Timbullah di situ ada dukun sebagai pelaku, santet sebagai keilmuan. Sehingga kalau digabungkan menjadi dukun santet. Dan hal ini yang menjadikan semuanya ini menjadi salah arti dan keliru dalam pemahaman. Karena santet sendiri yang dipahami oleh orang sekarang dengan orang yang dahulu itu berbeda, sangat jauh berbeda. Ibaratkan di sisi hitam ada juga di sisi putih dan sebaliknya. Sehingga kalau kita itu membicarakan santet dari dua bentuk tadi, ada dukun, ada santet. Yang sekarang ini dipahami oleh banyak orang itu adalah seseorang yang menguasai ilmu hitam. Padahal santet yang sebenarnya kalau kita membicarakan tentang data yang ada di Banyuwangi bisa nanti jenengan cross check di Dinas Pariwisata. Jadi di Dinas Pariwisata itu ada catatan-catatan khusus di tahun 1950 diperkuat lagi dari tahun 1998. Kalimat kosakata santet mengalami perluasan makna yang artinya dukun santet itu adalah orang pembunuh. Ya memang Banyuwangi banyak sih pengembangan dari ilmu santet. Ilmu santet itu bukan hanya ilmu pengasihan, tapi juga di situ ada satu ilmu pendidikan khususnya. Ya, di sini kita tuliskan
kajian tentang santet, tragedi maut di Banyuwangi. Ini bukan sebenarnya, niat saya bukan untuk memperkuat bahwasanya ilmu santet ini adalah ilmu yang negatif, tidak. Tapi kearifan lokal itu kembali menjadi pengadilan di tengah-tengah permasalahan yang memang sekarang ini carut marut, tidak menemukan solusi. Bahkan kita sebagai tokoh budaya itu mau ke kanan ataupun ke kiri itu bingung. Dalam pandangan masyarakat awam, santet itu adalah sesuatu yang menakutkan gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita misalnya mendengar kata santet, kita kan pasti langsung ngerasa, aduh takut nih gitu. Padahal sebenarnya nggak juga gitu. Misal kalau kita mendoakan orang baik, itu termasuk kan santet yang baik juga gitu. Santet-santet tua itu emang zaman dahulu kan dibuatnya bukan di tulisan gitu, lebih banyak dibuat di lontar. Jadi sebenarnya santet itu bukan hanya salah satu yang tertulis di dalam lontar, nggak juga. Banyak mantra-mantra yang dipakai oleh leluhur zaman dahulu yang tertera di dalam lontar. Artinya banyak petuah-petuah kayak gitu. Nah, kalau zaman dulu sebenarnya santet ini tidak dipergunakan untuk yang tidak baik ya. Sebenarnya kalau lontar yang aku tahu itu dari Sanskerta ya, lebih banyak dari Sanskerta atau dari Jawa kuno. Tapi pada dasarnya dari Sanskerta sih pada dasarnya gitu. Terima kasih. Sebetulnya bukan dikaitkan dengan santet, cuman saya ingin meluruskan sebetulnya. Bukan lontar Yusuf itu sumber dari ilmu santet. Tapi kan soal ada orang yang memotong-motong atau memenggal dari lirik-liriknya atau kalimat-kalimatnya lontar dijadikan santet, apalah namanya. Itu kan di luar kemampuan kami. Jadi karena lontar itu bukan milik perorangan, ini sudah milik kita bersama. Bahkan lontar Yusuf itu sudah mendapat pengakuan warisan budaya tak benda itu secara tingkat dunia. Begini Pak, saya ingin meluruskannya. Kalau isu santet, kalau versi Osing, santet itu justru pemikat, bukan yang mematikan. Kalau yang mematikan itu sihir di Banyuwangi. Balik saya tanya begini, kalau ibaratnya itu ada gunting, kalau gunting itu yang megang orang kerja di salon untuk menata rambut, yang tadinya rambut berantakan menjadi rambut tertata rapi, membuat pemilik rambut itu menjadi semakin cantik ya. Tapi saat gunting itu untuk menusuk orang hingga sampai menghilangkan nyawa orang, pertanyaannya, guntingnya apa manusianya? Ya menurut saya jawabannya kita semua sepakat, itu pasti moral orangnya yang jahat. Jadi jangan mudah melempar sembunyi tangan, dan jangan mudah melempar kesalahan sama orang lain hingga kita akan melepas tanggung jawab moral. Sebaiknya itu munafik, enggak bagus. Karena di tangan-tangan orang yang mohon maaf ya, yang enggak bertanggung jawab dengan pelestarian budaya ini, itu menjadi sebuah barang kuno yang punya nilai, akhirnya dijual. Seperti itu. Ya, kalau dinilai dari kitab-kitab kuno ya, ini sebetulnya kita generasi penerus untuk melihat budaya kita masa lampau. Ya, bagaimana sih budaya kita yang santer dengan ABCD-nya itu? Kan kita harus melihat dan harus ada yang menuntun, Mbak. Jadi biar jelas seperti itu. Tapi isinya biasanya Hono Coroko atau bahasa Kawi Jawi ya itu. Tetapi kalau tentang tulisan daripada lontar sendiri itu ada usade, pengiwe dan penengen ya. Pengiwe itu untuk kejahatan, penengen itu biasanya untuk kebaikan. Seperti itu. Zaman dulu itu pengen menulis, tetapi apa ya sarananya biar nggak cepat hilang, makanya dia pakai lontar. Itu lontar itu daun, Mbak ya. Kalau di Banyuwangi atau di mana-mana itu daun siwalan ya. Tentang pengobatan ada, itu namanya usade. Tentang mencelakai orang ada, itu namanya cetek.
ya. Tentang kebaikan pun ada tentang pelet, ya. Jadi di situ sendiri banyak ragam. Ya. Sekarang yang kita akan pelajari dari lontar yang mana ini? Karena lontar sendiri itu bermacam-macam ragam. Kalau seorang spiritual itu kan sudah manjing ya, sering puasa, sering tirakat. Kita baca lontar, usade, misalkan pengobatan, ya itu manjing ke kita, ke dalam tubuh kita. Dan itu akan memberikan pencerahan gitu. Dan kita bisa mempergunakan gitu. Setelah dikasih sesaji dan kita baca lontarnya berulang kali mungkin, itu sudah menjadi obat. Bagi saya kegiatan tadi mungkin berunsur positif ya. Kalau bisa dibilang tuh mungkin muatannya itu lebih ke arah edukasi. Semoga dengan kegiatan-kegiatan seperti ini nanti mungkin di kedepannya juga akan kami coba canangkan untuk buat lagi di kedepannya bisa mengedukasi masyarakat. Mungkin di kedepannya lebih ke arah edukasi ya. Memperkenalkan lagi mungkin melalui wadah FKPPAI ini seperti apa sih ilmu-ilmu keleluhuran kah ataupun budaya-budaya Indonesia kah mungkin yang mungkin bisa kita share lah ke publik supaya jangan sampai generasi milenial itu nanti di kedepannya jadi sedikit jadi merasa banyak ini merupakan hal yang tabu gitu untuk dikembangkan atau dilanjutkan. Sebenarnya itulah yang kita mau tangkal. Beruntungnya di dalam era digital seperti ini, kemajuan zaman sudah terjadi, teknologi sudah semakin maju. Sekarang ini banyak sekali wadah-wadah untuk belajar, untuk mengetahui sebuah hal. Maka dari itu jangan pernah berhenti belajar. Mungkin entah dari buku kah, kalau misalnya medianya buku, atau dari media online kah, channel YouTube dan sebagainya, itu banyak kan di zaman sekarang ini kan. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk mengkaji sebuah hal kah, ataupun mengkaji diri kalian juga kan nanti di kedepannya. Jadi jangan sampai budaya Indonesia itu akhirnya sirna kan atau hilang kan. Jadi pesan saya atau harapan saya di kedepannya, semoga budaya Indonesia tetap jaya. Mari kita bersama-sama saling bantu-membantu, jadikanlah budaya Indonesia menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Pertanyaannya cuma dua, kalau bukan kita mau siapa lagi? Kalau bukan sekarang, mau kapan lagi kita turut serta untuk melestarikan dan menjaganya? Terima kasih.